Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Sampai mana? Ila angqol. Halaman berapa itu? Safah samaniyah wa sababu kedua ya, sababul wahabi kholas. Oke. Sebab apa ini maksudnya? Qawamah, pemahaman tentang masalah apa qawamah. Apa itu qawamah kemarin? Kepemimpinan. Kekuatan dan kepemimpinannya. Itu kenapa laki-laki diberikan kekuatan? Itu maksudnya diberikan qawamah, kekuatan lebih besar dibanding laki-laki, perempuan, karena laki-laki itu pertama sababun wahabi. Itulah pemberian dari Allah. Karena laki-laki memang lebih kuat badannya dibanding perempuan. Smackdown siapa? Laki-laki apa perempuan? Tuh ada dua-duanya. Pernah nonton Putra yang perempuan? Astagfirullahaladzim. Anu Ji, apa Ji? Apa Ji itu? Saja. Oh. Ya, apalagi MMI. Laki-laki, pemain bola laki-laki. Ya, gitu. Ada pemain bola perempuan juga ada. Gali kubur. Nah, misalnya gali kubur laki. Malaikat itu perempuan apa laki-laki malaikat? Laki-laki. Wa qalat al malaikah wa qawaid qalatil malaikatu ya Maryam. Wa idh qalatil malaikah. Berarti malaikat itu perempuan apa laki? Perempuan. Dua-duanya salah ya. Perempuan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi kenapa di sana mengatakan waqalat? Qalat itu muannas. Karena itu muannas. Perempuan itu adalah muannas, tapi muannas belum tentu perempuan. Gitu. Itu berat. Kemudian setan itu laki apa perempuan gitu katanya. Setan adalah api. Waqala iblis. Nah, iblis berkata, berarti iblis itu adalah laki? Belum tentu. Berarti iblis itu dia itu mempunyai dua kelamin ya, dua kelamin iblis itu. Makanya dia bisa cepat ngelahirin gitu. Itu sih iblis. Ya, itu sebab pertama karena itulah pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua sababu kasbi, karena laki-laki itu kasbi. Apa itu kasbi? Kasaba yaksibu, bekerja. Laki-laki yang bekerja. Perempuan ngapain? Tidur. Tugas istri itu cuma dikit sebenarnya tugas istri itu, tapi di Indonesia aja yang diperbanyak. Tugas istri apa? Melayani suami di sumur, di kasur, di mana lagi? Enggak, itu coba tugas perempuan itu, sama mana lagi? Di dapur. Itu doang. Selain itu bukan tugas perempuan, itu tugas laki-laki. Berarti mencuci baju tugas Laki-laki. iya, gitu. Tugas perempuan itu cuma ya itu. Tapi tugas paling utamanya perempuan itu taat pada suami, suruh nyuci, kan gitu. Tapi faktanya yang benar itu loh, perempuan itu enggak itu. Makanya di Indonesia itu ada namanya harta gonogini. Di Islam itu enggak ada yang namanya harta gonogini. Di Arab pun enggak ada namanya harta gonogini. Cuma di Indonesia ada namanya harta gonogini. Nanti kalau yang udah nikah pasti tahu. Yang udah cerai, ada orang tuanya yang broken home di sini? Tahu broken home? Cerai ada? Enggak ada ya? Ya, itu namanya nanti harta gonogini. Engkau begono, aku begini. Harta gonogini. Nanti pas cerai itu dibagi dua harta itu. Misalnya si Fauzan nikah nggak punya harta, dia pas nikah sama istrinya hartanya banyak.
Fauzan ini hartanya banyak tiba-tiba. Nah, ketika Fauzan cerai nanti bagi 2 harta itu. Itu disebut dengan harta gono gini. Nah, itu. Loh, tapi kan istri nggak kerja. Meskipun istri nggak kerja, tetap itulah harta berdua. Nah, itu dalam kenapa ada harta gono gini? Karena di Indonesia itu semua tugas itu tugasnya istri, masak istri, nyuci istri, bahkan nyusuin itu bukan tugas istri. Iya, itu bukan tugas istri. Tugas istri itu melahirkan, menyusui itu bukan. Berarti si suami yang mencarikan ibu susuan untuk anaknya. Itu sebenarnya. Tapi karena istrinya yang nyusuin, makanya dia tetap diberikan gaji setiap hari. Karena si suami yang nggak berikan gaji, makanya harta si suami itulah dibagi 2 ketika dia cerai. Nah, gitu. Disebut dengan harta gono gini. Nah, makanya kalau istri antum solehah, dia akan paham. Loh, kenapa nggak nyusuin anak, Dek? Lah kan bukan tugas saya, Pah, katanya. Nah. Hah? Ada, tapi bukan nggak berhak dia nyusuin itu, nggak berhak. Nggak berkewajiban. Ya dia cari si suami, nyari siapa kayak gitu. Karena di zaman Rasul yang nyusuin siapa? Siti Halimah, ya. Halimah Sa'diyah itu yang menyusui Rasul selama 2 tahun. Dibawa ke perkampungan yang terpencil Rasul oleh Halimah. Itu yang menyusui Rasul. Makanya para sahabat itu yang menyusui ya ada ini tukang sewa gitu loh. Jadi tukang sewa nyusui itu ada. Gitu. Di Indonesia mungkin nggak pernah kita dengar. Ada namanya jasa menyusui. Ya makanya ada Indonesia itu semuanya perempuan yang ini. Nah, sababu kasbi itu adalah karena laki-laki itu yang kerja. Laki-laki itu yang kerja. Makanya kerja itu adalah kewajiban suami. Mau tidak mau antum akan kerja, itu masalahnya. Si Mahdi, meskipun Mahdi itu seculun-culunnya Mahdi misalnya, tetap Mahdi itu kalau udah punya istri wajib kerja, apapun itu, yang penting halal. Jadi ulama, kalau ulama bukan pekerjaan, nanti menjilat dia nanti. Jadi apa misalnya? Jadi astronot. Jadi apa lagi? Jadi tukang petani milenial. Ya, petani milenial tuh keren-keren loh petani milenial. Ini petani dianggap rendahan. Padahal petani itu tanpa petani kita nggak bisa makan padi. Kita makan apa? Nasi. Iya, petani itu luar biasa. Jadi Fauzan akan kerja, Hasan akan kerja meskipun sambil ngapal itu tuh, ngambil komus yang diapalin. Iya. Jadi itulah makanya laki-laki itu Ustadz didik kasih tahu harus mempunyai jiwa kedewasaan. Bisa mempunyai jiwa apa? Kelaki-lakian, kejantanan. Karena setelah selesai dari sini, antum udah berumur anggaplah 25 maksimal. Itu udah bahasa lainnya itu udah antum udah kerja, mau tidak mau akan kerja, itu loh masalahnya. Bukan nyindir siapa-siapa ya. Pasti akan kerja. Harga diri laki-laki itu di kerjaan. Laki-laki nggak bekerja itu nggak dihargai. Laki-laki yang nggak kerja nggak dihargai lah siapa? Istrinya nggak menghargai dia. Mertuanya apalagi. Itu. Iparnya apalagi. Laki-laki itu dia itu apa? Jiwa kehormatannya di pekerjaan. Coba cek aja antum punya istri nganggur antum, coba aja cek aja telinga antum harus kebal ini ya, kebal. Itu makanya harus kita dari kecil, dari sekarang itu kita harus berpikir, besok saya akan kerja, besok saya akan mendidik si istri, besok akan begini. Makanya kita harus punya jiwa kelaki-lakian. Jiwa laki-laki itu gimana? Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah, pantang apa lagi? Pantang mengeluh. Nggak apa-apa kalau curhat, tapi mengeluh itu jangan. Laki-laki terus kuat gitu. Jangan dikit-dikit pulang, kenapa itu gimana laki-laki, perempuan yang gitu mama saya begini mama, nah itu perempuan. Kalau laki-laki terus kuat gitu. Iya, nggak ada uang belanja pulang, kalau nggak ada uang belanja saya pulang, pokoknya saya pulang. Nah itu gimana itu? Sababun kasbi ya, jahdun wa amal, yaitu adalah berusaha dan juga beramal. Wabima anfaqu min amwalihim, dari apa yang anfaqu mereka infakkan dari harta-harta mereka. Wahia iltizamur rajul bil infaq ala usrah. Dan itu kewajiban dari seorang laki-laki itu menginfakkan hartanya alal usrah. Apa usrah itu? Apa usrah? Usrah itu keluar
keluarga. Laki-laki itu berkewajiban, nggak ada sunah-sunahnya di sini, wajib laki-laki itu berinfak kepada keluarganya. Makanya kita dari kecil itu apa? Laki-laki itu dididik sebagai pejuang gitu. Wa taufir, apa di sini? Wa taufiru ihtiyajatiha al-madiyah wal ma'nawiyah. Iya. Dan dia juga menyimpan ihtiyajatiha, menyimpan kebutuhan-kebutuhannya al-madiyah yang apa madiyah itu? Yang lalu wal ma'nawiyah dan juga kebutuhan-kebutuhan maknawinya. An-nafaqatu laysat mujarrada malin. Nafkah itu tidak hanya berupa harta. Bal hiya waktun, akan tapi juga nafkah itu adalah waktu. Wajahdun juga jihad, wa atifah dan juga simpat. Ini banyak kejadian bagi orang-orang yang bukan yang enggak masih ilmu agamanya kurang ya. Banyak kejadian seorang laki-laki itu kerja kemana? Ke Malaysia. Kalau Lombok itu terkenalnya ke Malaysia. Makanya di kampung Ana itu 8 dari 10 laki-laki itu ke Malaysia. 80% laki-laki di kampung Ana itu ke Malaysia. Orang Lombok itu Malaysia. Ujung-ujung Malaysia. Kalau dia nggak sukses pasti ke Malaysia. Makanya kalau kita bilang kerja di mana? Malaysia. Malaysia. Nah, jadi kita dianggap tuh melarat kalau kerja di Malaysia. Padahal luar negeri loh itu. Malaysia itu luar negeri, tapi dianggap kita melarat kalau di Lombok kalau kerja di Malaysia. Ada banyak kejadian suaminya pergi ke Malaysia kerja. Ini apa namanya? Sawit, karet, apalagi itu pokoknya gitu. 3 tahun nggak pulang-pulang. Apa yang terjadi? Istrinya selingkuh. Lah ditanya, kenapa dia selingkuh? Nggak ada waktu. Maksudnya waktu sama suaminya nggak ada. Akhirnya yang terjadi ya selingkuh. Karena itu sangat penting juga nafkah waktu. Itu sangat penting. Makanya kalau antum kerja ya nggak apa-apa kerja, tapi yang jangan lupa pulang. Jangan jadi bang toyib. Ya. Nggak pulang-pulang. Udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Akhirnya istrinya selingkuh. Itu. Jadi dia itu apa? Waktu itu juga termasuk nafkah, wajahdun dan juga jihad. Maksud itu berusaha itu adalah nafkah juga. Wa atifah dan juga simpati kepada istri, kepada keluarga itu juga nafkah. Apa maksudnya romantis di sini? Romantis itu juga nafkah. Atau sebagai laki-laki juga harus romantis. Ya gombal. Makanya salah satu kebohongan yang diperbolehkan itu apa? Kebohongan yang diperbolehkan itulah gombal. Adek engkau seperti bintang di langit. Bintang apa? Bintang meteor. Ya. Atau bintang apa? Kejora gitu. Wajahmu tuh seperti bintang kejora. Padahal kejora itu planet Venus panas. Pokoknya gitu, gombalin. Itu juga salah satu apa? Nafkah. Tidak hanya nafkah itu harta doang. Makanya keluarga istri juga kudu yang namanya romantis, harmonis, canda tawa. Jangan tuh bawa serius. Antum serius itu di luar, kalau di dalam itu bercanda, romantis. Makanya kehormatan laki-laki itu nggak ada di depan istrinya, nggak ada wibawanya sama sekali. Sehebat apapun antum, kalau udah sama istri itu nggak ada wibawa antum sama sekali. Diinjak seinjak-injaknya. Antum buktikan aja nanti. Antum kiai paling besar di muka bumi itu takut sama istrinya. Fir'aun coba. Fir'aun kalau di pasukannya yang lihat dia apa? Fir'aun itu. Nggak ada yang berani lihat Fir'aun. Kalau istrinya apa katanya? Wa qalati mar'atu fir'aun qurratu 'ainil li wa la taqtuluh. Nggih kata Fir'aun. Ketika istrinya Fir'aun Aisyah itu menemukan Musa masih kecil, masih baby, umur 3 bulan, 3 tahun maaf, 3 bulan, itu ditemukan, wih lucunya kata istrinya. Kata Fir'aun, loh itu kan anak Bani Israel tuh, bantai kata Fir'aun. Apa katanya istrinya Fir'aun? La taqtuluh. Nggih, nah gitu. Fir'aun aja sungkem sama istrinya, takut sama istrinya. Wibawa nggak ada Fir'aun depan istrinya. Siapa lagi? Sayyidina Umar. Siapa lagi Sayyidina Umar di sini? Setan aja kabur, tapi depan istri nggak berani Sayyidina Umar. Ya, depan istri nggak berani. Pokoknya istri itu yang menguasai dunia ini ya perempuan gitu. Siapa lagi? Siti Aisyah itu sering itu mengalahkan Rasul dalam berargumen. Itulah adab sebagai laki-laki. Ketika berargumen dengan istri, jangan antum menang-menangan. Itu ini enggak, kamu yang salah. Ya udah saya pergi dari rumah. Nah, gitu.
Karena perempuan nggak bisa salah. Kalau dia salah, kabur. Nah, makanya Rasul kalau apa pasti ngalah. Gitu. Oh ya, benar. Gitu. Jadi seperti itu. Kita napakoh itu termasuk adalah apa? Wa'atifah, itulah keromantisan. Ya, makanya banyak kita lihat ya, laki-laki jelek. Ini enggak ini. Dia mempunyai istri yang sangat cantik. Setelah ditanya, kenapa engkau suka sama dia? Karena dia romantis. Nah, perempuan itu sangat butuh pada laki-laki yang romantis. Banyak antum lihat di ini juga, banyak loh, kok dia tuh jelek tapi istrinya cantik. Berarti dia tuh romantis. Romantis. Karena yang dibutuhkan oleh perempuan itu salah satunya romantis itu. Benar, itu salah satu penyebab langgengnya rumah tangga itu dengan keromantisan. Tidak hanya dengan uang, tapi romantis itulah yang akan melanggengkan rumah tangga. Antum belajar romantis, insya Allah antum gak usah diajarin lah romantis ya. Iya, pokoknya antum gak usah diajarin. Kayak kalau ngajarin antum romantis itu kayak ngajarin ikan berenang, ya. Kayak ngajarin ikan berenang, atau ngajarin monyet naik pohon, nggak bisa. Antum udah alami lah itu ya. Ya tawfirus syu'uri bil aman wal istiqrar. Maksudnya itu apa tugas si laki-laki itu taufir. Apa taufir tadi? Menyimpan asy'ur, perasaan, bil aman, dengan aman, maksudnya memberikan keamanan, wal istiqrar, dan juga memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Tempat tinggalnya kalau ngontrak gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa, yang penting ada tempat tinggalnya. Ini ayo kita nikah, Dek, katanya. Terus kita tinggal di mana? Kita itu tinggal dengan cinta saja, Dek. Bisa. Tinggal dengan cinta. Di mana dia tinggal dengan cinta? Di bawah pohon kurma. Kalau hujan, badai, gimana itu? Bawah jembatan. Iya. Masa nanti ada Metro TV meliput ada dua pasangan yang romantis sekali tinggal di jembatan? Enggak lucu juga. Kenapa dia tinggal di jembatan? Enggak penting tempat itu, wahai reporter. Yang penting itu adalah cinta. Makan deh cinta. Cinta itu bertahan cuma sebulan. Setelah sebulan itu yang lain aja pembahasannya terus. Nah, bil aman, keamanan. Jangan sampai istrinya itu dijadikan apa? Enggak aman. Dia tinggal di mana? Dikelilingi sama bandar narkoba. Loh, kenapa tinggal di sana? Biar iman kita kuat, katanya. Istrinya enggak aman jadinya. Di mana dia tinggal? Di rumah maling. Di sini maling, dia tinggal di situ. Ya, itu enggak aman. Cari yang aman. Wahada wajibun alaihi, dan itulah kewajiban seorang laki-laki. Hatta laukad zaujatuhu goniyatan, meskipun istrinya itu kaya raya. Makanya pentingnya kita mencari namanya istri yang sekupu. Pasangan yang sekupu itu penting, sunnah. Ya, mencari istri yang sekupu itu sunnah. Jangan sampai antum mencari istri yang enggak sekupu, antum menderita atau dia yang menderita. Jika antum tidak menderita, dia menderita. Sekupu itu setara. Kalau antum miskin, cari yang agak miskin yang beda tipis dengan antum gitu. Jangan antum udah miskin melarat cari yang anak Pak Suhedi kalah. Karena kalau nggak dia sengsara, antum yang sengsara. Bayangin aja, misalnya antum nikah sama orang kaya, anaknya gubernur Sulsel misalnya. Tiba-tiba antum miskin kan, adek kita makan singkong ya. Singkong, apa itu singkong? Mana? Apa itu singkong? Oh, singkong itu adalah sebuah ubi. Emang ubi itu ada di dunia namanya ubi? Gitu. Emang ada mau makan apa? Makanan saya itu biasa pagi itu pizza. Kalau nggak pizza itu perut saya itu mual katanya. Spaghetti, apalagi? Ya gitu, kalau antum nikah sama antum nggak bisa menyalahkan dia. Antum bilang manja banget dia ya makannya pizza sama hamburger. Ya antumnya aja yang salah. Kenapa ngambil anak gubernur? Ambillah anak-anak apa gitu. Kalau antum Andi itu kan konglomerat di sini ya, namanya Andi. Ya Andi, ambil yang Andi gitu. Antum yang enggak Andi Ashabul Kahfi. Oh, itu dia. Ya. Yang itu sekupu itu sunnah ya, sekupu itu sunnah, antum lihat diri gitu. Jangan sampai antum menghayal terlalu tinggi. Cita-citamu apa? Oh, saya mau menikah sama anak Presiden Prabowo. Mustahil lah, kenapa? Emang enggak ada anaknya perempuan. Antum kalau jadi anak orang desa, antum ngambil yang desa. Biar itu romantis sekupu. Jika ketika antum makan singkong, Dek makan singkongnya mana? Yang itu. Oh, saya pengen 3 lah. Kan enak. Kalau antum ngambil yang nggak sekupu bahaya. Kalau nggak dia menderita, antum yang menderita. Itu loh masalahnya. Ketika antum nggak menderita, dia yang menderita. Antum kalau mencari orang kaya harus siap-siap menjadi orang kaya. Antumnya harus
harus membuat dia itu nyaman gitu. Jangan sampai dek padahal rumahnya 3 tingkat, dek mau nggak tinggal di mana, di gubuk katanya. Mau sih karena cinta katanya. Tidur semalam loh kok banyak banget nyamuk bang katanya, besok-besoknya DVD dia langsung kan begitu. Ya cari yang sekupu. Jangan antum kalau menghayal tinggi-tinggi takutnya sakit hati gitu. Antum kalau ya anak desa ngambil anak desa itu lebih romantis, kita lebih romantis. Buktikan saja, antum gak ngambil sekupu antara dia yang menderita, antum yang menderita. Pegang aja kata-kata itu. Dan bahkan dalam mazhab Maliki itu sebagai syarat dalam pernikahan itu sekupu. Syarat pernikahan itu sekupu. Ya, jangan mentang-mentang ada orang desa antum ngambil putri raja, nggak bisa. Tapi kan di film ada itu, di film itu nggak ada yang ini, nggak ada yang benar ya di film. Ceritanya dia anak orang miskin nikah sama orang kaya, hanya dia romantis. Itu di film karena sutradaranya ya lagi mabuk itu mungkin buat film. Tapi faktanya kayak gitu. Coba bayangkan antum siapa di sini orang kaya. Antum kaya nggak pernah megang sawah, nggak pernah ini nanam padi. Tiba-tiba antum besok nanam padi, disuruh nanam padi, pasti akan ada rasa apa? Kulit antum itu akan melawan. Bisa antum jadi panuan, tiba-tiba besok antum ini korengan dan seterusnya. Jangan salahkan tubuh antum, emang dia itu belum terbiasa, makanya sekupu. Bahwa dalil amali ala tahammulihi lil mas'uliyah, dan itu adalah dalil, maksud itu beramalnya seorang laki-laki itu bekerja. Dalilun amali ala tahammulihi lil mas'uliyah, itu adalah dalil amalan untuk tahammul itu tanggung jawab, untuk lil al-mas'uliyah untuk tanggung jawabnya. Tahammul itu beban ya, untuk tanggung jawabnya. Al-qawamah, al-mas'uliyah la isti'la ya. Mas'uliyatun la istislaun. Isti'laun. Al-qawamah itu artinya tanggung jawab, bukan isti'la. Isti'la itu ketinggian, derajat yang tinggi. Malah lebih tinggi derajatnya laki apa perempuan, tidak ada yang kalau yang derajat tertinggi itu yang bertakwa. Jangan sampai laki-laki saya itu di sini megang komando, jadi kamu itu harus sungkem. Yang nggak sungkem, itu nggak bisa. Itu mas'uliyah, tanggung jawab. Minal muhimmi jiddan an tadruka anna hadhil qawwamata hiya taklifun la tasyrifun. Minal muhimmin jiddan, di antara yang sangat penting sekali bahwasanya kau ketahui anna hadhil qawwamah, bahwasanya al-qawwamah itu hiya taklif, itu adalah taklif, beban, la tasyrif, bukan sebuah kemuliaan. Taklif, laki-laki diberikan beban, maksudnya itu oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diberikan ada beban, diberikan dari Allah. Innaha mas'uliyatun 'azimah, karena sesungguhnya dia itu tanggung jawab yang besar. Karena istri tanggung jawab siapa? Suami. Makanya ketika suami masuk surga, tiba-tibanya istrinya masuk neraka, kemudian istrinya mengatakan, saya nggak ridho dia masuk surga ya Allah. Kenapa? Dia nggak pernah ngajarin saya ilmu agama. Masuk neraka bareng-bareng. Romantisan kan? Romantis dia. Di dunia bareng-bareng, di neraka pun bareng, dia dipanggang. Kan nggak lucu. Jadi tanggung jawab laki-laki sebagai tanggung jawab. Antum punya anak itu juga tanggung jawab seorang ayah. Antum tidak hanya sebagai suami nanti, tapi juga sebagai seorang ayah. Itu berat, makanya jadi laki-laki itu. Mau antum jadi laki-laki, siapa suruh? Innaha mas'uliyatun 'azimah, itu adalah tanggung jawab yang besar. Satus alu anha amamallah, akan engkau ditanyakan di depan Allah nanti. Walaisat maziyatan isti'la, itu bukan sebuah maziyah. Apa maziyah itu? Kedudukan, isti'la untuk ketinggian, awiz zulmi atau untuk zolim. Wa qad hadara islamu ashadda tahzir minal fahmil khati'i lil qawwamah alladhi yuaddi ila tasallut. Bahwasanya Islam itu telah memperingatkan dengan peringatan yang besar, masih asyad tahzir minal fahmil khati, dari pemahaman yang salah dari qawwam, dalam memahami qawamah itu, alladzi yuaddi ila tasallut, yang dia itu laksanakan untuk tasallut. Tasallut itu apa? Berkuasa. Siapa berkuasa di rumahnya? Saya. Kenapa saya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, katanya. Jadi apapun yang saya bilang ente harus dengar. Kenapa? Saya itu laki-laki di sini, ente perempuan. Enggak gitu. Bukan tasallut, akan tetapi dia itu adalah sebuah mas'uliyah, amanah. Ailat tasallut awil bakhil fi nafaqa, atau dia itu pelit dalam masalah nafkah loh.
udah ini pelit lagi. Ya, misalnya dia nggak ngasih istrinya apa? Napako. Loh, kenapa adik kurus sekarang kok semakin langsing katanya? Gimana kita nggak langsing, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih duit? Itu jahanam lagi. Masing-masing neraka jahanam itu ya bener. Kalau nggak ngasih napako itu dia itu tidak hanya pelit, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang bakhil itu sayutawwaqun, mereka akan dikalungkan dengan kebahilan mereka di hari kiamat. Kalau hartanya 1 triliun yang dia bahilin, dikalungin 1 triliun di sini. Berapa 1 triliun tak? Seandainya keruangan kayaknya penuh sama ratusan ribu. 1 triliun itu kalungin tuh di hari kiamat. Nah, itu orang pelit. Wal ihmal al atifi, dan juga atau yang melalaikan atifi. Apa atifi itu tadi? Lalai tuh, melalaikan dalam atif. Apa yang tadi atif itu? Keromantisan. Loh, juga ini ya. Atau dia melalaikan dalam masalah romantis. Berarti romantis itu kalau kita nggak romantis berdosa dong ya. Iya, ini mas romantis ya. Ihanah lil mar'ah, dan juga itulah hianat kepada perempuan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna seorang mukmin itu imannya itu siapa? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan juga yang paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ya, berarti laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang baik pada istrinya. Berarti kalau laki-laki yang jahat adalah laki-laki yang jahat pada istrinya. Dia main kungfu sama istrinya. Bahkan Ustadz Ana itu, dia tuh setiap hari main PSHT sama istri. Bagus lah kalau gitu. Iya. Iya, main PSHT gini. Karena beliau ketua PSHT-nya di Tangerang. Ya, tidak ada sih PSHT di sini. Kalau antum udah hebat PSHT, tinggal gampang ke Jepangnya. Gampang ke Jepang. Ya bunayya qabla an tatalla'a ila an takuna qawwaman is'al nafsak bisidqin. Wahai anakku, sebelum engkau muncul padamu itu sifat qawwam, sifat qawwam, is'al nafsak. Tanyakan dirimu bisidqin dengan benar. Hal abhamu annal qawwamata ta'ni an akuna khadiman li usrati wa hamiyan laha la sayyidan mutasallitan. Apakah maksud tanyakan pada diri, apakah aku itu paham bahwasanya al-qawamah itu adalah apa? Khodiman, melayani, usroti, keluargaku, wahamian lah, dan menjaganya, la sayyidan wala sayyidan mutasallitan, bukan seorang tuan atau raja yang mutasallitan, yang sewenang-wenang dalam berkuasa. Hal ana musta'idun li tahammuli mas'uliyatil infaqi wal ri'ayati wal himayati bi kulli amanatin wal ikhlas. Apakah aku itu menolong untuk tahammul? Untuk apa tahammul itu? Beban ya, maksudnya beban mas'uliyah, tanggung jawab untuk infak, nafkah, wal ri'ayah, dan juga perlindungan, wal himayah, dan juga penjagaan, bi kulli amanatin wa ikhlasin, dengan setiap amanah dan juga ikhlasan. Wan arazalika ibadatan ataqarrabu biha ilallah. Apakah aku melihat itu semua masalah infak, riayah, dan seterusnya itu adalah ataqarrabu biha ilallah? Apakah itu aku itu ataqarrub itu taqarrabu mendekatkan diri kepada Allah? Hal as'a li tazyini quwwati birrahmah wa qiyadati bil hikmah wa qararati al bil musyawarah. Apakah aku tuh berusaha litaznini untuk tazyini, untuk menghiasi kuwati, kekuatanku, dengan kerahmatan, dengan rahmat. Jangan sampai badan antum kuat tapi nggak ada rahmahnya. Antum cek aja Adi Rai, atau Adi Rai, ototnya kekar Adi Rai tapi suaranya Hello Kitty. Iya, keren tuh Adi Rai. Dia nggak menunjukkan aku kuat loh. Ente berani nggak? Nah, gitu. Adi Rai itu dia itu sangat humble. Itu Adi Rai. Nah, gitu. Antum juga harus humble gitu. Wa qiyadati bil hikmah, dan juga aku qiyadati, mengikat diriku dengan hikmah, wa qararati bil musyawarah, dan juga aku tinggal dengan istriku bil musyawarah, dengan musyawarah. Makanya antum dalam berbuat apa-apa musyawarah gitu. Segala hal itu bermusyawarah, biar salah satu pihak itu tidak terzolimi. Ya, Anda udah terbiasa lidahnya di Betawi itu J semuanya itu. Ajan, ustazah,
apalagi itu. Pokoknya sampai gitu. J itu udah kayak ya itulah. Ya, Jaki, ya, Paujan. Paujan. Al-faslu tsani ar-rajulu ra'in. Nah, ini sangat penting ini. Ini sangat penting sekali bagi kita ya. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki lah ra'in. Apa itu ra'in itu? Pengembala. Pengembala ra'in itu. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masih ra'in di sini penanggung jawab ya. Pengembala kan penanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga akan ditanyai terhadap apa yang dia pimpin, apa yang dia gembalakan. Hadisul ri'ayah, dusturul mas'uliyah. Hadisul ri'ayah itu hadis tentang penjagaan itu, dusturul mas'uliyah, konstitusi terhadap tanggung jawab. Laqad lakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'uliyatur rajul fi hadis jami' huwa bi musabatin dustur likulli qa'id faqal. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meringkas ya mas'uliyatur rajul, yaitu adalah tanggung jawab seorang laki-laki itu fi hadisin jami' pada sebuah hadis jami' huwa bi musabatin dustur, yaitu tetap dustur konstitusi untuk pemimpin. Ada sebuah hadis, inilah konstitusi dasar menjadi kepemimpinan. Maksudnya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, dengar hadis ini. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Apalagi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum, semua kalian itu adalah ra'in. Pemimpin ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu akan ditanyai terhadap apa yang kau pimpin. Wal imamu ra'in, imam itu adalah seorang pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanyakan terhadap kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki itu adalah pemimpin terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanyakan terhadap keluarganya. Ini jangan anggap sepele ya. Kita semua adalah pemimpin. Si Farash itu jadi pemimpin bagi siapa? Dirinya sendiri. Apakah jantungnya terzolimi? Apakah paru-parunya terzolimi? Apakah ginjalnya terzolimi? Ini semua adalah makhluk hidup semua ini dalam tubuh antum itu. Makanya dikatakan apa? Jika semua manusia membencimu, jangan khawatir, karena tubuhmu sangat menyayangimu. Karena tubuhmu sangat menyayangimu. Jantung kita itu sangat sayang pada kita. Bayangkan aja kalau dia berhenti berdetak 1 menit, mati ya lu. Saya baru 1 menit aja dia berhenti berdetak, mati. Paru-paru, atau napas, tapi nggak nyerap oksigen, mati juga. Ginjal, ginjal kalau nggak nyaring darah dengan ini, antum langsung ini kena penyakit yang kaki itu semurat dan seterusnya. Jadi tubuh kita ini adalah, makanya dikatakan ya, ada spidol. Nah, di tubuh kita ini ada triliunan makhluk, percaya tidak? Di tubuh kita ini ada triliunan makhluk Allah. Kita cek ya. Di dalam tubuh kita itu ada namanya atom. Ada pernah kenal namanya atom? Ini atom tuh. Unsur terkecil dalam kehidupan itu namanya atom. Unsur terkecil dalam kehidupan itu namanya atom. Di atom ini lagi diteliti lagi pakai elektron valensi. Dikecilin lagi, ternyata di atom ini dia mempunyai inti atom. Jadi atom itu gede-gedenya. Dia mempunyai inti atom di sini, namanya nukleus. Ya, dokter belajar nukleus. Di nukleus ini dikelilingi oleh proton. Di tengah-tengahnya ada neutron, dikelilingi oleh elektron. Elektron. Ini hikmahnya kita kasih tahu. Ini ya Megatron itu dia nyari elektron. Apa di sini proton ya, proton, neutron. Nah, atom-atom ini kecil banget. Jadi di rambut atom yang kecil ini, atom bagi lagi menjadi 15.000, itu masih belum menemukan atom. Nah, di atom yang udah atom bagi-bagi, rambut atom yang kecil banget, ternyata masih ada intinya. Dan dari sini kayak saling ini ya, bergerak dia, mengelilingi. Dan ini itu yang mengendalikannya adalah Allah. Maksudnya itu apa? Dia itu bergerak sendiri, bukan otak kita yang ini, yang mengendalikan dia. Dia punya otak sendiri, namanya nukleus. Nah, di atom ini kumpulan beberapa atom, ada lagi atom, ngumpul dia jadi satu, namanya berubahlah bentuknya menjadi
sel. Telah kenal dengan sel. Berarti sel itu pengertiannya apa? Kumpulan dari beberapa atom. Sel ini nggak bisa digerakkan oleh otak, dia gerak sendiri. Digerakkan oleh Allah. Nggak bisa dikendalikan, gitu. Nah, sel ini berbentuk lagi dia, gabungan beberapa sel lagi, sel, berbentuk namanya jaringan. Atasnya nyaman jaringan. Jaringan ini nggak bisa dikendalikan. Ada jaringan kulit, jaringan otak, jaringan ini seterusnya. Kemudian jaringan ini berkumpul lagi dia, banyak dia jaringan, jaringan membentuk namanya organ. Organ, ada nama organ usus, organ pencernaan, organ pernapasan, organ ini. Organ ini ngumpul lagi banyak-banyak menjadi sistem organ. Kumpul-kumpul banyak-banyak menjadi individu. Nah, ini individu. Individu mengumpul jadi komunitas. Dan seterusnya. Sel, jaringan, organ, sistem organ. Makanya di individu ya, kita itu manusia, kucing, kerbau. Jadi individu manusia ini terdiri dari banyak sistem organ. Dari sistem organ ini terdiri dari banyak organ. Dari organ ini digabungkan ternyata miliaran jaringan. Dari miliaran jaringan ini terbentuk triliunan sel. Dari triliunan sel ini terbentuk dari triliunan dari atom. Individu ini saja, individu aja nih kecilnya kayak kecil banget dibanding bumi kita. Kecilnya gimana antum dari bumi ini? Kecil nggak bisa dilihat, saking kecilnya, berarti besar bumi ini. Dan di bumi ini, di bumi dilihat dari yang Bima Sakti itu galaksi Bima Sakti itu kecil banget, nggak bisa dilihat juga. Pertanyaannya adalah seberapa kecil atom itu jika antum lihat dari planet galaksi Bima Sakti. Nanti planet Bima Sakti itu lagi kecil lagi dibanding dengan super galaksi. Lagi supernova. Oh, masya Allah ya, itu sampai kita nggak bisa membayangkan besarnya kuasa Allah. Maksud poinnya di sini adalah kita meskipun nggak punya istri misalnya, antum jangan saya lah, antum ya belum punya istri tapi antum tetap ada yang antum pimpin. Siapa yang antum pimpin? Sistem organ jaringan sel dalam tubuh antum. Maksudnya gimana Ustaz? Antum jaga dia akan menjadi saksi nanti. Apa di surah Yasin itu? Surah Yasin itu pada al-yauma akmaltu lakum al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Mulut dikunci, tangan-tangan akan bersaksi. Pertanyaannya, usus antum bersaksi enggak kalau antum sering makan gorengan? Berpikir nggak ke sana kita? Zolim nggak kita pada tubuh kita ketika kita makan gorengan setiap hari, banyak minyaknya, banyak lemak jahatnya ke dalam tubuh kita? Berpikir nggak kita ke sana? Nah, bersaksi nggak kita kira-kira usus nanti pada Allah? Ya Allah, tolong saya nyerna makanan pada dia. Kenapa? Gorengan aja dia makan. Nah, gitu. Pankreas antum makan bersaksi pada Allah nanti. Ya Allah, saya dijolimi sama dia. Kenapa? Dia makan gula terus. Nah, pankreas yang bermain lawan gula. Itu jantung bersaksi lagi, kolesterol aja dia makan si Usman misalnya, kolesterolnya kolesterol jahat lagi gitu. Ginjal apa misalnya, dia itu ini apa, kalau ginjal itu banyak makan yang lemak dimakan aja sama dia ginjal. Kemudian yang rokok, si paru-paru akan bersaksi, si paru-paru itu, ya Allah saya dizolimi ya Allah. Kenapa saya bilang paru-paru itu makhluk? Dia tuh hidup, paru-paru itu hidup dan dia tuh dikendalikan ini oleh dirinya sendiri. Berarti menunjukkan bahwa itu hidup. Dia itulah organ itu hidup. Bahkan sel dalam tubuh kita itu hidup. Makanya sejomblo-jomblonya kita, sejomblo-jomblonya antum, tetap antum adalah pemimpin bagi tubuh antum sendiri. Jagalah dia, karena dia akan nanti bersaksi ke hadapan Allah. Makanya berpikirlah sebagai muslim itu bahwasanya jangan terlalu banyak makan minyak. Kenapa nanti tubuh saya sakit? Jangan terlalu banyak makan ini. Sering olahraga biar tubuh kita itu sehat, biar tubuh kita ini berterima kasih tubuh ini ketika antum menjaga dia. Ini enggak pernah olahraga. Kemudian habis itu main game aja ini, matanya udah minta tolong aja. Tolong nggak kasih mata. Bodoh amat katanya. Itu
Makanya olahraga itu salah satu cara kita berterima kasih pada tubuh kita. Ya dia yang sangat menyayangi kita situ. Jantung itu masya Allah ya, luar biasa itu kinerja jantung. Makanya antum membayangkan dalam tubuh antum ini ada organisasi dalam tubuh antum. Antum jadi pemimpinnya. Antum jadi pemimpinnya. Jagalah dia olahraga yang baik, jaga makanan. Ya, tidak semua yang halal itu baik. Pertanyaannya adalah gorengan itu halal atau tidak? Halal. Setiap hari antum makan gorengan, misalnya kalau dia bisa berkata-kata si Usus, udah nggak tahu apa kata-katanya si Usus antum. Ya itu antum harus jaga. Tubuh ini adalah amanah. Nah, tubuhnya amanah yang harus dijaga. Dan Ustaz juga kita juga harus belajar ilmu-ilmu masalah itu juga. Masalah bagaimana tentang kesehatan. Oke, masih muda itu masih enak. Masa muda antum masih ya nggak terlalu utama sakit. Nanti umur 30 ke atas itu udah masya Allah. Kalau antum suka makan gula, makan minyak yang banyak, makan ini, itu nanti akan terasa ketika antum umur 30 ke atas. Nanti antum makan dikit-dikit, loh mau kemana Pak Ustadz? Pak Ustadz nggak masuk sekarang khutbah, enggak, dia lagi diabetes. Kan nggak lucu gitu. Kenapa zaman sekarang ya, bahkan dokter yang pernah Ana lihat menangani kasus orang umur 25, umur 20 udah diabetes. Umur 15 udah gagal ginjal. Sekarang itu. Umur 15 udah gagal ginjal. Kenapa dia gagal ginjal? Dia nggak pernah gerak. Kedua itu sering minum minuman yang manis. Apa ale-ale, Coca-Cola, Sprite, Marimas, Fanta. Oh, itu udah musuh bebuyutan ginjal semua itu. Apalagi yang itu kalau susu beruang mah sehat. Yang itu loh kuku bima apa saudaranya kuku bima extra jos itu benar. Kalau zaman dulu itu orang masih bisa gerak, maksudnya itu misalnya antum sekolah nih, Ustadz sekolah dulu itu bisa melewati 2 kilo perjalanan. Ustadz kalau jalan itu jam 5.30, baru nanti nyampe itu jam 6.30 apa atas sampai jam 7. Perjalanan sekolah. Enak kita jalannya jadi sehat. Sekarang pakai motor, ke warung yang di sana pakai motor. Apalagi padahal di warung kelihatan di sana pakai motor. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya nggak gerak. Dia minum apa? Yang manis-manis. Pergi ke junk food. Apa junk food itu? Makanan siap saji, kemudian makan makanan Korean food, sablak, apalagi seblak, apalagi itu ramen, pokoknya kayak gitu udah merusak tubuh itu. Nah, itu antum renungkan. Itulah ibadah buat kita juga itu, ibadah. Makanya olahraga itu ibadah juga. Ibadah olahraga antum jangan sampai. Makanya main bola silakan antum main bola gitu. Iya. Tapi masih main bola dengan ya jaga apa? Lihat kaca kah, lihat ini. Ini main bola pakai yang karet depannya kaca. Gimana? Iya, itu ya. Itulah kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Hadhihi ri'ayah ya bunayya, tashabbaha ri'at ar-ra'i li ghanamihi. Wahai anakku. Apa namanya? Tashabbaha ri'ayah. Serupa kepemimpinan itu dengan ro'i ligunamihi, dengan pengembala yang mengembala kambingnya. Kata orang Padang itu kambing. Kalau payung kambing payung ya. Kambingnya ya. Fahuwa la yut'imuha wa yusqiha fahasbu. Seorang pengembala itu tidak hanya memberikan makan dan juga minum pada kambingnya. Bal ya'rifu kulla wahidatin minha, akan tetapi pengembala itu mengetahui satu persatu terhadap kambingnya. Kalau kambingnya 1000 gimana, Tat? Dia hitung. Ya. Ya tafaqqadu ahwa liha, dan dia itu memeriksa apa ahwaliha itu sekitarnya. Wa yudawi jarihaha. Seorang pengembala itu dia itu apa dawa yudawi, mengobati. Jarihaha yaitu luka dari kambingnya. Ya bahasu an dolliha. Dan juga mencari andol. Padol itu ketika kambingnya hilang, maksudnya itu tersesat.
wa yahmiha minaz za'abi al mutafarrisah, dan dia itu menjaga kambingnya dari apa za'ab itu minaz za'b. Surah Yusuf fa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Apa tuh zibun? Serigala. Dan itu menjaga kambingnya dari serigala al mutafarrisah, yang apa mutafarrisah itu yang ganas, yang liar. Makanya yang paling sulit dijinakkan itu serigala. Aduh, nggak pernah menemukan serigala di sirkus, tapi singa banyak di sirkus. Karena serigala itu nggak bisa dijinakkan. Dia itu mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, itu. Jadilah seperti serigala ya. Dia itu setia sampai mati, serigala itu ya. Dia itu setia sampai mati. Istrinya mati, menjomblo dia sampai mati. Nah, ya, jangan seperti buaya juga seperti itu ya. Buaya seperti itu. Merpati. Apa yang ini, yang banyak kawin? Ayam, kucing, ibunya dinikahin. Iya, ya itu juga apa ANJING ya, ANJENG. Bab 1. Kalau bab 1 pokoknya seperti itulah. Ya, jadi kita itu harus seperti menjaga apa? Menjaga kita sebagai manusia, pemimpin itu seperti pengembala. Dia itu mencari kalau ada yang hilang dari kambingnya gitu. Jadi waya bakosahiron ditanami hiya bi aman, dan dia itu tetap dalam sahiron. Apa sahiron itu? Begadang. Ditanami hiya bi aman. Dia itu begadang untuk apa? Kambing itu biar aman. Siapa di sini pengembala kambing? Nggak ada ya. Semua nabi, syarat menjadi nabi harus jadi pengembala kambing. Semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pengembala kambing. Kenapa harus mengembala kambing? Karena kambing itu paling sulit untuk dikembalakan. Makanya harus dibutuhkan, siapa yang dibutuhkan untuk mengembala kambing? Itu ANJENG itu. ANJENG. Ya, ada nggak dalilnya Ustaz? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang engkau latih, engkau ajari, bayangin aja, engkau ajari untuk mengembala apa, menjaga ternak. Emang yang paling setia ya, hewan paling setia di muka bumi itu yaitu kalbun. Jangan yang terlalu polos banget, parit. Kalbun yang paling setia. Yang paling jadi bos di muka bumi ini hewan adalah kucing. Kucing ini paling jadi bos. Antum itu di mata mereka itu jadi babu, bukan jadi tuan. Kalau kalbun itu antum jadi tuan di mata dia. Boleh nggak melihara ANJENG? Boleh, tapi jangan melihara di mana? Di rumah. Tapi di mana? Di kembalaan, di sawah, di ladang. Itu. Depan rumah enggak, jangan depan rumah. Nanti antum dipanggil-panggil nanti. Iya. saya punya ini ya, kakak. Dia itu melihara itu di ininya, di kebunnya. Tetap aja dia dipanggil. Nama kakaknya itu Sakur. Dia punya anjing kan. Kemudian dia bilang, mana anjing Sakur, katanya. Jadi dia dipanggil jadinya. Kalau di Lombok itu nggak ada bilang mana anjing milik si Sakur. Tetap aja dia panggil apa? Mana anjing Sakur. Jadi dia itu menderita. Akhirnya ternyata seperti itu. Tapi kalau melihara anjing itu jadi ini, jadi untuk hewan ternak silahkan ya. Itu kenapa? Karena dia yang bisa ini. Anak lari itu dari sana, lari dihadang sama ANJNG di sana. Gak dikasih ini lima kalbun itu ini dia berbaris hari Ahad kemarin. Udah anda pakai batu, udah pegang batu, ini. Itu kalau antum ke sana kan lari, di sana itu ada jalan yang ada aspalnya. Di sana itu tuh berbaris, mereka ada 5 menjaga majikannya. Coba itu ANJNG itu. Anak pengen lempar, takut sakit hati majikannya kan. Ada anak ngalah, muter balik. Padahal mau ke tempat itu, pemandian itu, untuk lari.
Tapi ya itu kalbun. Bahkan dalam mazhab selain mazhab Syafi'i, kalbun itu apa? Nggak najis. Mazhab Hanafi, AINJNG itu nggak najis. Boleh dilus-lus gitu. Mazhab Syafi'i doang yang najis. Kalau mazhab Hambali, liurnya doang yang najis. Lain liurnya itu nggak najis. Makanya boleh digini-giniin tuh, kucuk gitu. Ya berarti enggak, itu najisnya itu bukan karena najis lidah air liurnya itu ta'abudi namanya. Ta'abudi kata Imam Malik. Imam Malik ditanya, kenapa engkau tidak mengatakan anjing itu najis? Padahal dalam hadis itu apabila anjing menjilati bejana, cucilah dia 7 kali, satunya dengan pasir, dengan debu, dengan tanah. Seperti itu maksudnya ta'abudi, bukan sebuah bahwasanya anjing itu najis, tapi itu ta'abudi. Ta'abudi itu kayak orang tawaf 7 kali. Kenapa orang tawaf 7 kali? Ya emang ta'abudi, emang udah disuruh oleh Allah kayak gitu. Itu maksudnya Imam Malik. Makanya mazhab Maliki itu banyak orang yang lomba AINJENG gitu. Bahkan di Timur Tengah itu banyak orang yang melihara anjing ya di ini, karena mereka anggap anjing itu tidak najis. Cuma di Indonesia aja yang semuanya, bahkan bulunya sekecil zarroh pun itu tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Imam Syafi'i. Pertama Imam Hanafi ditanya, kenapa anjing itu tidak najis gitu? Enggak ada dalilnya anjing itu najis. Bahkan Ashabul Kahfi apa? Dia punya anjing yang menjaga dia di gua. Benar kan Kahfi? Dia di gua itu dipelihara apa? Salah di surah-surah Al-Kahfi itu wakal buhu basitum fizur. Itu. Jadi si anjingnya itu dia itu membentangkan ininya, zirai, apa namanya itu? Tangannya itu bukan tangan, apa namanya? Zira itu lengannya itu di gua untuk menjaga majikannya. Jadi Imam Hanafi mengatakan enggak najis anjing itu. So, Ashabul Kahfi pada ini sama anjing gitu. Kemudian apalagi ada anjing yang diceritakan bahwasanya bisa berbicara ketika itu dengan ada Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh? Kenapa dikatakan Nabi Nuh? Karena Nuh itu artinya menangis. Ketika itu dia melihat ada anjing jelek, udah jelek, kutuan, dekil. Dilihat sama Nabi Nuh, lo kok jelek banget, kata Nabi Nuh. Kemudian apa kata anjing itu? Ana makhlukullah, saya adalah ciptaan Allah, kata anjing itu. Habis itu Nabi Nuh nangis. Nah, bahasa Arab dari nangis itu salah satu nahayanihu, menangis. Nah, itulah kenapa banyak perumpamaan dalam hadis atau Al-Qur'an itu tentang anjing. Makanya dalam mazhab Hanafi seperti itu. Kalau Maliki mengatakan kenapa engkau wahai imam mengatakan anjing itu tidak najis? Siapa yang bilang najis? Emang ada teksnya di Al-Qur'an? Lihat, anak katakan kemarin Imam Maliki itu pakai tekstual tuh nggak ada hadis mengatakan, cari hadis di 7 kitab Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, kemudian apa lagi Imam Ahmad bin Hambal, nggak ada yang mengatakan anjing itu najis, itu nggak ada. Apalagi Al-Quran, bahkan disebutkan kemuliaan malah dalam Al-Quran tentang anjing. Pertanyaan sekarang, itu mazhab Maliki mengatakan nggak ada, berarti anjing itu suci, nggak najis. Imam Syafi'i ditanya terus, loh, kenapa engkau mengatakan najis anjing itu? Nah, kan ada hadis masalah air liur. Kata Imam Malik, itu ta'abudi doang. Terus apa kata Imam Syafi'i? Kenapa kita basuh dia 7 kali? Karena pasti ada kotoran dalam air liurnya. Terus kata Imam Ahmad, air liurnya doang yang najis kalau gitu ya Imam. Badannya tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Air liurnya aja itu najis, yang suci, apalagi anggota badannya. Itu. Ingat Imam Syafi'i itu pakai dalil plus pakai logika. Air liurnya saja itu najis gitu. Berarti air liur itu apa? Maksud itu nggak pernah kenai loh kontaminasi dengan alam sekitar. Apalagi sebadan badannya, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad enggak. Ya hadis mengatakan air liurnya dong. Ya itu aja yang najis, kata Imam Ahmad. Benar kata si Farid. Bagaimana kalau si ANJIN kan suka ini, suka ngejilat, badannya, semua badannya dijilatin. Nah gimana itu? Berarti mana yang kita pakai Ustadz di sini? Ya kita pakai mazhab Syafi'i. Lucu antum nanti Ustadz melihara. Ya. Bahaya nanti. Ya itu ya. Apa tadi? Dikit lagi ya.
Wahai bapak sayuran wa anta kahafizul Quran, dan engkau seorang menghafal Quran. Wa mas'uliyatuka a'dham, dan juga tanggung jawabmu wahai penghafal Quran itu lebih besar dibanding mereka semua. Li anna ma'aka dalilul hidayah, karena bersama dengan dirimu ada dalil hidayah, wa manhajut tarbiyah, dan ada profesi tarbiyah, wa tashmilu Allahu a'lamu bis. Ya, seperti itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.